Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ayuni, NPM 206910265 dari kelas 3A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Nah, bagaimana jawaban kalian? Mari bersama-sama kita ringkas jawaban yang benar ya. Jadi, jawaban yang benar adalah cara kerja indera pendengaran. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau nanya, apa itu indera pendengaran? Nah, indera pendengaran adalah indera yang digunakan untuk mendengar bunyi-bunyian. Sekarang, apa saja bagian-bagian indera pendengaran? Indera pendengaran kita yang ada di telinga yaitu terbagi 3. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Nah, yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan terjadi kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Nah, sekarang bagian-bagian telinga luar yaitu yang pertama, daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan dan mengeluarkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua, lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke telinga. Yang ketiga, liang telinga. Liang telinga berfungsi untuk meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Nah, yang kedua, telinga tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut selanjutnya dilanjutkan ke telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari yang pertama, gendang telinga. Gendang telinga berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran yaitu martil, landasan, dan sanggurdi berfungsi untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang ketiga, saluran eustasius berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Dan bagian yang ketiga adalah telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari beberapa struktur, yaitu yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran, yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap oval atau jorong, yaitu untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga, rumah siput atau koklea, mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Lalu, bagaimana cara kita bisa mendengar? Yang pertama, suara dari sekitar ditangkap oleh telinga luar, berupa getaran atau gelombang, dan diteruskan ke telinga tengah. Yang kedua, saat gendang telinga bergetar.
getaran akan diteruskan ke tulang osticles sehingga getaran diperkuat dan diiringi ke telinga dalam. Yang ketiga, begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik. Yang keempat, impuls listrik dikirim melalui saraf ke otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Anak-anak, kita telah belajar bagian-bagian dari telinga dan fungsinya, serta cara kerja dari indera pendengaran kita. Lalu, bagaimana cara kita merawat telinga kita agar selalu sehat? Yaitu dengan cara yang pertama, jangan menggaruk kotoran telinga memakai cotton bud. Yang kedua, mengunyah makanan dengan baik. Yang ketiga, cobalah melakukan terapi lilin. Yang keempat, jangan pernah menggaruk telinga ketika gatal. Yang kelima, tiap jenis infeksi pada telinga segera lakukan penanganan ke dokter. Baiklah, sekian video pembelajaran yang saya buat. Jika ada kesalahan dari kata-kata saya atau dalam pengeditan video, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.